Jadi akumulasi total investasi yang disumbangkan dari Kementerian ESDM ini adalah 515 triliun rupiah. Kalau kita melihat realisasi investasi kita di sektor SDM pada tahun 2024 itu sebesar 32,3 miliar US dollar. 32,3 miliar US dollar ini kalau kita melihat dari 2019 33,2, 2020 26, kemudian naik 2029 dan di 2024 32 miliar 32,3 miliar. Ini sama dengan kurang lebih kalau dirupiahkan ini hampir 500 triliun ya. Hampir 500 triliun rupiah. Coba asumsi 32,3 kali 16.000. Bukan 8.000 seperti yang kemarin ya. 515 triliun rupiah. Jadi akumulasi total investasi yang disumbangkan dari Kementerian ESDM ini adalah 515 triliun rupiah. Perbedaannya adalah kalau investasi hulu migas itu memang tidak tercatat di Kementerian Investasi. Hulu migas ini terdiri migas sebesar 17,5 miliar US dollar. Nah Bapak Ibu lihat, kalau kita lihat tren realisasi investasi di migas, tahun 2024 ini agak sedikit naik nih. Dari sebelumnya 14,9 sekarang 17,5. Kurang lebih sekitar 2,6 miliar US dollar, lebih besar ketimbang dengan 2023. Artinya kurang lebih sekitar hampir 40 triliun rupiah kenaikan dibandingkan dengan 2023. Ini dalam rangka menuju mendorong untuk peningkatan lifting. Jadi kita spending, kita wajibkan semua K3S untuk investasi dalam rangka meningkatkan lifting. Yang kedua Minerba sebesar 7,7 miliar US dollar. Ini Minerba ini rata-rata net. Karena kemarin juga 7,5. Kemudian EBTKE 1,8 miliar. Kemudian listrik 5,3 miliar US dollar. Ini breakdownnya. Yang kedua Bapak Ibu semua, sudah barang tentu kalau investasi berapa sih sumbangsi SDM kepada negara dalam pendapatan? Teman-teman media, ada pendapatan yang dari PNBP dan pajak. Nah, untuk pajak, PPh Badan dan pajak ekspor, PPN itu tidak di kami, itu di Kementerian Keuangan. Tapi kalau mau dihitung, itu pasti lebih banyak gitu. Nah, kita lihat target kita, investasi kita target PNBP kita di 2024 itu sebesar 234,2 triliun. Ini target. Namun realisasinya sebesar 269,5 triliun rupiah. Artinya terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Terdiri dari apa? Dari migas sebesar 110,9 triliun, Minerba 140,5 triliun, EBTKE 2,8 triliun, lainnya 15,4 triliun rupiah. Pasti teman-teman bertanya, kenapa terjadi penurunan PNBP pada tahun 2023 dan ke 2024? Ini terjadi penurunan di sektor mineral batubara. Kenapa turun? Karena harga global lagi turun. Ini harga global lagi turun. Tapi kita bersyukur sekalipun harga global komoditas khususnya mineral batubara lagi turun, tapi target kita PNBP dari sektor ini masih bisa tumbuh yang tadinya 113 triliun dari 113 triliun dari target menjadi 140,5 triliun rupiah. Ini teman-teman media. Jadi kalau ditanya apa sih kerjaan Kementerian ESDM ini? Nah ini. Kami kasih dari total pendapatan negara berapa ribu triliun itu, hampir 3.000 itu, dari Kementerian ESDM 269,6 triliun atau target melebihi sebesar 115% dari target 2023.
24 dalam APBN. Jadi alhamdulillah naik nih. Nah, ini menyangkut, ini sebelum PPN, pajak ekspor, PPh Badan di sektor pertambangan. Jadi kalau kita mau hitung berapa total pendapatan negara dari sektor ESDM, ini saya yakinkan pasti lebih dari ini. Sekarang aja udah luar biasa sekali, 269. Oke. Nah, ini lifting nih. Bapak Ibu semua, lifting minyak dan gas. Akumulasinya lifting minyak dan gas bumi sebesar 1.000 ya? 1.606,4. Begitu Kepala SK Migas. MBOEPD. Apa nih? Barrel oil equivalent. Wah, bahas per day. Memang bahasanya ngeri kali. Kenapa ini sudah habis ini? Pemotongan anggaran kemudian nggak bisa beli ini kan? Ternyata aku pikir ada dampak pemotongan anggaran. Kalau kita lihat ya teman-teman, lihat grafiknya. Ini target ya, Pak. Ini target. Kalau kita melihat targetnya ini, realisasinya ini. Saya masuk di Kementerian ESDM itu Agustus akhir. Kemudian dilantik lagi bulan Oktober. Nah, kalau kita lihat grafiknya, November Desember itu antara target dan realisasi, itu realisasi lebih tinggi daripada target. Target di bulan November 1668, realisasi 1748. Di Desember 1668 dibuat rata soalnya, kemudian realisasi 1868. Ini terjadi kenaikan. Wallahu alam bisawab. Jangan sampai Januari turun lagi Pak Kepala SKK Migas. Ini kira-kira tren daripada akumulasi lifting minyak dan gas kita. Kemudian kita breakdown minyak bumi kita 579,7. Nah, ini juga terjadi di bulan November dan Desember. Ini alhamdulillah di bulan November target dan realisasi turun ini.